Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seventy semua, selamat datang di Waalaikumsalam podcast. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seventy semua, selamat datang di podcast pertama kami dengan tema peran generasi muda di lingkungan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Bersama saya Nur Siti Lestari dan kedua rekan saya, Andinda Maulidia dan Eka Juni Aryana. Di hari yang agak mendung ini, kita lagi kedatangan teman-teman atau kakak-kakak nih yang akan sharing. Mereka merupakan para generasi muda yang tetap berusaha aktif dan melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam keadaan pokoknya di tengah-tengah pandemi ini. Boleh Kak, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh dimulai dari Kak Alfian. Alfi, maaf. Alvin. Ya, nama saya Nalin Alvin Muhammad Iqbal sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Pesanggerahan. Lalu ada Kak Zain Gusti, silakan Kak. Ya, perkenalkan nama saya Zain Gusti. Saya bawahannya Alvin. Oke, ada lagi Kak Rio Adi Putra. Ya, perkenalkan. Enggak, gue. Apaan lu? Oh, ternyata. Berantem. Jangan berantem, Kak. Jangan berantem. Rumah tapi. Enggak, tadi abang saya. Oh iya, enggak apa-apa. Bohong buat. Dipersilakan, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Rio Adi Putra. Divisi Humas. Oh, Humas. Oke, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kami di hari ini. Ya. Oh iya, gimana nih kabar kakak-kakak? Selalu sehat kan? Alhamdulillah kalau kakak semua dalam keadaan sehat, karena kita kan nggak tahu ya kondisi saat ini, takutnya gimana gitu, walaupun di rumah aja. Ya. Oke, sejak tahun 2020 kan WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global, termasuk di Indonesia sendiri, di mana sampai saat ini angka konfirmasi terpapar bahkan angka kematian masih tinggi dan penyebarannya makin cepat dan makin berbahaya. Apalagi saat ini virus corona itu ternyata punya banyak varian nih. Di Indonesia bahkan sempat ada virus corona B117, B1351, P1, Delta, dan Kappa. Kemarin juga kami udah ke salah satu daerah di Pesanggerahan sendiri, ke RW 6, dan itu ternyata selang beberapa hari konfirmasi positif ternyata banyak, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Itu kalau boleh tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi kasus COVID di lingkungan sekitar kakak sendiri? Boleh dipersilakan Kak menjawab. Oke, baik, makasih dari Tari. Ya sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang kondisi kasus COVID ya, nanti di lingkungan sendiri ya khususnya di lingkup wilayah Kelurahan Pesanggerahan gitu. Karena kan kita dari Karang Taruna Kelurahan Pesanggerahan. Ya kebetulan ya dari wilayah Pesanggerahan sendiri sih masih terkategorikan itu zona merah, Kak. Karena sudah banyak yang kena juga dan sudah banyak juga yang meninggal. Terutama di RW 1, RW 6, 7, dan 8. Gitu, Kak. Yang paling terbanyak. Paling terbanyak ya, dominannya di RW. Iya, terbanyak di wilayah RW 1, 6, 7, dan 8. Nah, tapi gitu, jadi oke. Iya Kak? Dilanjut aja Kak. Kenapa? Dilanjut aja. Iya. Oke. Iya, mungkin mau ditambahin dulu sama Gusti atau yang lainnya. Nanti bisa dilengkapi. Ya, boleh Kak Rio atau Kak Gusti. Mau nambahin nggak, Gus? Atau lanjut terus? Ya kan santai aja Kak. Lu ngomong apaan, Pin? Ulang, Pin. Lu ngomong apaan, Pin? Ulang.
gue bilang itu di lingkungan kita, khususnya di wilayah Pesanggerahan, yang terkena kasus COVID-19 itu udah banyak gitu. Yang paling banyak itu dari RW 1, 6, 7, dan 8 gitu. Dan macam-macam, baik dari virus corona yang pertama tuh jenisnya maupun yang Delta pun ada. Kayak gitu, Kak. Oh, seperti itu ya. Jadi ya udah gawat lah kondisi lingkungan di sekitar, kalau di wilayah Kelurahan Pesanggerahan itu terkategorikan ya zona merah gitu. Makanya diterapkan yang namanya PPKM gitu. Skala mikro gitu kan. Jadi setiap kegiatan baik itu usaha ataupun apapun itu bakalan ngikutin aturan dari pemerintah gitu kan. Oh, kayak usaha tutup Kayak di apa, jam 5 gitu ya. Iya betul, Kak. Enggak juga sih, Pin. Kegiatan. Dan keluar wilayah pun harus memakai masker gitu, Kak, wajib. Setiap orang. Oke. Apa Ya benar, benar juga yang dikatakan Alvin. Ya benar yang dikatakan Alvin. Kalau angka di Pesanggerahan ini emang angka kematian cukup banyak, apalagi pas sekarang nih Kak. Sekarang udah hampir kita dengar setiap hari ada pengumuman orang meninggal. Iya gitu, betul Kak. Yang lebih berasa sih yang pas sekarang sih Kak, emang. Dibanding di awal ya? Dibanding di awal. Yang katanya di awal membahayakan, tapi tetap masih nggak terlalu berasa dah di lingkungan Pesanggerahan ini. Nah pas sekarang ini udah emang berasa banget sih keadaan COVID ini. Iya, lebih lebih meningkat gitu dari tahun sebelumnya. Iya, meningkatnya drastis sih. Sampai yang saya tahu sampai data dari khususnya kecamatan se-Jabodetabek, kalau nggak salah, Kecamatan Pesanggerahan itu nomor 4 terbanyak kasus COVID. Dari setiap kecamatan yang ada. Ya ampun. Semoga nanti Indonesia cepat pulih ya Kak ya. Amin. Oke, untuk kegiatan kakak-kakak sendiri nih, kan dari Karang Taruna kan biasanya kan berkegiatan tuh lumayan ya, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakuin. Nah, namun sekarang ini di pandemi ini apa sih yang udah dilakukan untuk membantu pencegahan COVID di lingkungan sendiri? Apa ada kegiatan khusus atau ada kegiatan rutin yang dilakuin selama pandemi untuk mengurangi tingkat penyebaran di lingkungan? Udah ada sih Kak, sebenarnya Kak. Kita dari ya paling kalau kita sih nggak bisa berbuat banyak ya, maksudnya karena Karang Taruna kan kegiatannya sosial. Paling kita ngedukung aja sih Kak, maksudnya ngedukung dari program pemerintah. Kayak misalkan memakai masker, mencuci tangan, juga kayak penyemprotan disinfektan, kayak gitu-gitu sih Kak. Cuma kalau misalkan untuk program kita sendiri, mungkin belum begitu efektif ya kayak. Soalnya emang dari tahun pas pertama COVID pun kita juga agak vakum di awal gitu Kak. Karena ya ada permasalahan itu, bukan permasalahan sih, kayak renggang lah karena pada takut gitu di awal-awal karena adanya COVID ini. Gitu. Jadi ya udah gitu, di stop dulu semua kegiatan yang ada ataupun rencana kegiatan gitu. Jadi ya udah gitu kan. Nah, terus berjalan lagi mungkin sekarang gitu Kak, baru aktif dalam hal kita kayak ngebantu dari kelurahan gitu, umpama terkait vaksinasi, kita menjadi operator daripada data untuk vaksin ataupun kayak pemulasaran jenazah COVID-19 gitu. Tapi kita nggak sampai mandiin jenazah, itu bukan inian kita, ranah kita gitu. Kita cuman kayak hadir kalau misalkan ada yang meninggal gitu kan, ya inian lah gitu, biar dikenal sama masyarakat juga, biar ada rasa kepedulian juga gitu. Jadi gitu aja sih Kak. Kendalanya jadi di itu ya, di apa? Sekarang agak susah koordinasinya karena lagi kondisi kayak gini, takut ada anggota-anggota yang takut untuk ngumpul bareng. Kalau untuk kegiatan online sendiri ada nggak sih Kak? Kayak tadi kan dengar sempat ada podcast, masih dilanjut atau enggak? Nah, itu bisa tanyakan langsung sama ketuanya, si Rio. Gimana Kak Rio? Enggak, untuk podcast sih udah berhenti.
Bukan berhenti, tepatnya pengen lanjut Iya. lagi, cuman emailnya lupa. Oh, Jadi akunnya sayang banget itu, udah banyak Udah banyak lagi. penontonnya kalau nggak salah. Aduh, gimana sih nih? coba dilupa password Kak, siapa tahu bisa. Aduh, gimana Oh, Rio? udah. Lupain dia aja soalnya. Ya paling Lupain kalau aja ya. online-nya sih kita inian aja Kak. Maksudnya kayak komunikasi di inian aja, di apa sih namanya? Lewat Zoom meeting kayak gini. Kita pernah ngadain 2 kali Zoom meeting untuk kayak rapat-rapat kegiatan gitu. Sama apa ya, paling dengan Instagram mempererat mungkin? itu dengan cara masing-masing gitu Kak. Kalau misalkan laki sih gampang gitu, kayak entah main game, entah apa, itu banyak sih Kak. Kalau laki-laki mah. Cuma kalau untuk perempuan ya paling lewat Zoom meeting paling Kak gitu. Biar lebih erat aja. Kalau untuk media sosial, media online, lewat online lah. Kayak ini nambah anggota lagi nggak apa-apa, Kak? Kenapa? Nambah anggota lagi nggak apa-apa, anggota Karang Taruna juga. Sampingnya Rio ya? Samping Mas Rio ya? Aku gatel banget ya mau ngikut, gatel banget, Kak. Enggak, Gak apa, kalau mau gabung gak apa-apa gabung. Boleh. Jangan lupa Kalau- Kak, Tapi jaga Kakak, jarak ya Kak. iya. oh iya juga. Tapi kakak ini tahu kan sih, kalau kita nih Karang Taruna Kelurahan. Tahu dikasih infonya sih Karang Taruna Kelurahan ya. Tapi Oh. tapi soalnya sekarang nih udah pada pencar, soalnya pada aktif di RW-nya masing-masing. RW-nya Jadi kita kurang lama juga udah nggak ketemu. Oh. Iya. Udah setahun ya kalau nggak salah ya? Rio udah setahun ya? Iya, dari tahun 2020. Wah, lama ya Kak. Lama, padahal deket banget itu, 15 menitan sampai ya. Agak ada 15 menit. Mungkin ini apa? Isolasi mandiri gitu di rumah. Ya Kak, Bisa, masing-masing bisa. per RW sih mandiin jenazah Kak. Oh. Udah Tadi ada kegiatan kegiatannya tadi. masing-masing. Iya. Pada skincarean. Tapi jenazah kucing, bukan jenazah manusia. Oke. Selanjutnya ada lagi nih. Kan tadi kan kegiatan yang dilakuin kan apa? Itu membantu masyarakat di sekitar rumah gitu ya, di sekitar lingkungan masing-masing karena terkendala belum apa beda RW, beda ini, jadi itu ya kan ya, kakak-kakak beda RW kan jatuhnya. Iya, beda-beda. Iya, beda RW. Iya, beda RW. Nah, terus kan berarti kayak pergerakan Karang Taruna atau kakak-kakak sendiri itu kan terbatas ya. Jadi kayak yang nggak bisa leluasa gitu, nggak bisa kayak misalkan ada planning ini, ayo yuk gas gitu. Tapi ternyata jadi kayak mikir-mikir gitu loh keadaan sekarang, oh iya gimana ya, aduh gimana nih gitu-gitu kan. Nah, terus apa sih hal apa gitu yang bakal kalian lakukan gitu, Karang Taruna itu sendiri sama masyarakat di waktu dekat ini, kira-kira tuh bakal ada nggak ya gitu planning dari kakak, terus apa, dan juga mungkin ada kegiatan lain di mana emang masyarakatnya itu juga partisipasi gitu loh. Jadi bukan cuma kakak-kakak doang, tapi warga sekitarnya mungkin juga ikut bantu gitu. Kira-kira ada nggak Kak? Ada sih Kak. Pasti kalau misalnya kegiatan itu sih pasti ada kayak planningnya gitu Kak. Cuman untuk penerapannya mungkin kita juga nunggu juga gitu, arahan juga, sekaligus dari kitanya juga gitu. Nah, kalau misalkan untuk saat ini sih kita untuk membantu pertama operator data vaksin itu di RPTRA Adi Praja dekat Danau Sanggrahan. Yang kedua itu paling kita kayak salah satunya itu kayak ikut pemulasaran jenazah dan pun tahlilan seperti itu merupakan salah satu untuk cara dekat masyarakat sih Kak. Kayak gitu. Nah, kayak pemulasaran jenazah itu kita nggak mandi, kita nggak ini juga karena udah ada masing-masing bagiannya, udah ada masing-masing timnya gitu. Jadi kita cuman kayak ngelengok aja ataupun kita
apa sih namanya ya turut berduka cita lah gitu. Dan juga ikut ngebantu juga kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dibantu gitu. Nah, tahlilan pun kita juga tetap pakai prokes gitu kan. Kan pasti ada. Kalau apalagi di wilayah kita ini, tahlilan ini masih merupakan hal yang lengket lah gitu di masyarakat gitu. Hukum adat itu masih kental gitu. Jadi tahlilan itu ya bisa sebagai sarana untuk pendekatan ke masyarakat gitu. Itu salah satunya. Jadi tetap Terus dilakukan ya Kak ya? iya, tapi kalau planning sih ada Kak. Maksudnya kayak planning untuk penyemprotan disinfektan gitu kan. Cuman kan hal-hal yang kayak gitu kan butuh biaya. Kita udah pernah nyoba ke kelurahan gitu, maksudnya kita nembusin, tapi udah kehabisan gitu disinfektan yang kayak penyemprotan itu gitu. Jadi mau nggak mau kita harus modal sendiri Kak. Nah biaya seperti itu ya, mohon maaf gitu, maksudnya ada, cuman belum bisa digunain full gitu. Begitu, jadi ya ketunda di biaya juga dan lain-lain gitu. Karena kan nggak cukup 100.000, 200.000 hal-hal yang seperti itu Kak. Karena kan kita cakupnya juga luas wilayahnya gitu. Itu paling ya yang bisa aja lah gitu, maksudnya yang bisa kita gunain tanpa mengeluarkan yang banyak gitu. Tapi kita tetap ada sosialisasi di masyarakat ataupun dikenal oleh masyarakat, misalnya itu ngebantu gitu. Mungkin ada sih yang ketua divisi dari lingkungan hidup maupun ketua divisi dari kreatif juga. Iya. Mungkin ada tambahan, mungkin kalau ini kayak ngasih makan gitu masih belum terrealisasikan karena ada beberapa faktor yang sulit lah. Mungkin itu tambahan lagi Mas Rio. Ya, kita buat pandemi kayak gini sih lebih kerjasama kayak universitas-universitas juga ya. Kita pernah kan ya sama Universitas Budi Luhur ya waktu itu ya. Budi Luhur juga pernah. Ya itu kan salah satu gimana caranya kita pendekatan ke masyarakat sama bantu masyarakat juga kan dalam Iya benar. pandemi kayak gini. Kerjasama sama KKN dulu. Kita waktu itu bantu ada dapur umum, kita bagi-bagi juga ke warga-warga yang berdampak. Di acara kita yang pertama juga kita ikut kelurahan ya dalam membagi-bagikan bantuan sosial tuh dari tingkat kelurahan terus kita bagiin ke RW masing-masing. Nah, dari RW masing-masing ini ada tim-tim khusus dari Karang Taruna buat diturunkan ke warga-warga di sekitaran RT-nya masing-masing. Dari kelurahan terus turun ke RW baru ke RT, itu tim-timnya dari kita juga. Iya. Kerjasama sama FKDM dan Ibu PKK. Iya benar banget. Dari sebelum-sebelumnya juga udah ada KKN gitu yang udah kerjasama sama kita gitu. Baik dari KKN Budi Luhur maupun dari KKN UMJ juga ada juga. Yang sebelumnya kayak gitu. Nah itu banyak sih Kak, kayak dia kegiatannya ada dapur umum kayak gitu. Terus ada pembagian masker di jalanan gitu Kak. Terus ada bagian ya macam-macam lah gitu Kak. Cuman tapi kerjasama sama FKDM, PMK, RT maupun RW-nya gitu supaya benar-benar nyampe ngena di masyarakat. Karena kan ya kalau anak-anak KKN kan mungkin ya jiwa sosialnya atau apa lebih pengen ditunjukin gitu ke masyarakat karena kan emang programnya dia wajib dari universitasnya masing-masing kayak gitu. Jadi kita cuman penyalur aja, kita ngebantu nih dia mau itu kegiatan apa, kalau misalkan bisa kita bantu, kalau misalkan nggak bisa pun kita kasih saran yang terbaik gitu kan. Kayak gitu. Oh, berarti kayak sebisa mungkin tuh kakak-kakak tuh kalau emang memungkinkan tuh bakal bantu gitu ya, bakal berusaha aktif lah seenggaknya gitu. Kayak apapun yang kita bisa tuh kita pasti bakal bantu. Iya. Benar Kak. Tapi nih misalkan di luar pandemi ini nih ya, kakak-kakak tuh kayak kan
maksudnya kalian tuh Karang Taruna tuh tujuannya apa sih sebenarnya? Kan maksudnya kan pasti sebelum pandemi itu kan pasti lebih aktif mungkin atau mungkin punya banyak kegiatan yang emang berjalan dengan lancar gitu kan. Kira-kira tujuan kalian tuh apa sih sebenarnya dan bakal mau dibawa kemana nih gitu kira-kira? Iya, siapa yang mau jawab? Gusti atau dari dulu? Ya, Silakan, Pak. Bang Alvin kan baru diangkat jadi ketua Karang Taruna Kelurahan nih Kak. Mungkin dia punya visi misi yang Iya belum boleh disampaikan. tuh silakan Kak. Ayo Bang Alvin. Enggak, jadi pertanyaannya hanya tujuan. Jadi ya udah saya jawab aja langsung. Jadi tujuan Karang Taruna tuh pengen ke depannya itu ya menciptakan generasi muda yang berkualitas gitu. Juga sopan santun dan juga tentunya takut ya, maksudnya dalam artian taat pada Tuhan yang Maha Esa gitu. Begitu. Itu tujuannya yang inian gitu ya, dengan caranya berbagai macam cara gitu, dengan melatih kemampuan dirinya masing-masing gitu dengan cara pelatihan ataupun melakukan usaha dan lain-lain gitu Kak. Jadi ya maksudnya cari garis besar sih itu Kak. Maka misalkan lebih detailnya kayak program-program dan lain-lain, kita juga sebelumnya pun sebelum saya jadi ketua pun saya kan jabat sebagai bendahara dan sekretaris juga. Jadi sebelum program-program sebelum COVID itu banyak Kak, kayak dari Panwalk gitu yang kita terbesar kemarin yang terakhir tuh kita ngadain, maupun kayak Forset dan lain-lain gitu. Kayak Forset itu kan kayak kalau Forset kita dari program pemerintah Kak. Kita ngikutin aja dia punya cabang olahraga baik itu futsal, basket, voli dan lain-lain gitu. Setiap bulannya itu pasti melakukan kegiatan aktivitas ataupun kumpul gitu untuk melaksanakan kegiatan itu gitu, karena kegiatan itu diserahin ke Karang Taruna. Dan kalau kegiatan lainnya kita juga ada gitu, kegiatan-kegiatan nasional yang baik dari itu kayak Muharram lah ataupun 17 Agustus ataupun apapun itu yang bersifat kayak hari libur nasional itu tentang Sumpah Pemuda atau apa gitu. Tapi yang paling gede sih ya itu yang itu yang kemarin terakhir kali kita nggak. Kalau kegiatan yang lainnya ada juga kayak misalkan web fotografi gitu. Web itu singkatan dari usaha ekonomi kreatif, tapi tentang fotografi gitu. Jadi kita fotografi itu untuk kayak orang yang perlu wedding, orang yang perlu kayak buat foto wisuda ataupun ya macam-macam lah gitu. Yang berkebutuhan untuk itu ya kita bisa menuhin. Tapi ya dengan harga yang terjangkau gitu, murah. Dan yang lainnya gitu kan, kita juga punya usaha yang lain. Itu aja sih. Oh jadi bisa bantu Ada tambahan mungkin ya, jadi lupa WO kan? gitu ya Kak ya? Iya, mungkin ada tambahan. Ya wedding. Nah, mungkin ada tambahan tuh yang lebih iniannya ketuanya si Rio juga, Gusti juga sama. Wah, Iya, ya udah silakan. Gus, Iya, coba Gus, ahlinya Rio kayak ya. Rio. Ahlinya Rio emang. iya kalau wedding. Nah, dia emang ngebet sama wedding. mau pengen wedding? Gimana Mas Rio? Enggak, kalau buat kegiatan Karang Taruna sih kita setiap divisi pasti punya kegiatannya masing-masing ya, Vin ya. Benar banget. Setiap divisi itu punya Pasti. kegiatannya masing-masing, punya prokernya masing-masing. Iya. Kayak divisi olahraga tuh kita setiap tahunnya tuh selalu ngadain Forset. Forset itu beberapa cabang olahraga dari antar RW. Kita kan terdiri dari beberapa RW, dari RW 1 sampai RW 8. Acara olahraga itu, Forset itu ada voli, ada futsal, ada apa Vin? Catur ya. Bekel ya. Ada ya semua, tenis meja pun ada 7. Ya, itu divisi olahraga tuh punya. Ya, kalau itu divisi olahraga. Kalau ada kerohanian juga, kerohanian itu kayak ngaji bulanan. Setiap bulan Kita ngaji bulanan. Iya, ada pengajian bulanan di tiap RW gitu. Jadi berguling di RW 1 masjid mana yang paling unggul. Ya, maksudnya yang paling besar gitu atau gimana yang bisa ditempatin sama kita. Kita hubungi DKI masjidnya dan ya udah berjalan gitu kegiatan di situ dan pindah-pindah terus kita.
Dan dari Ya, kegiatan, iya, acara maulid itu juga. kerohanian, gitu. Ataupun dari divisi lain Hari-hari juga besar. ada, gitu. Lingkungan hidup, Gusti, mungkin dari, ya banyak tuh lingkungan hidup tuh. Mungkin yang lebih tahu Gusti, gitu. Kebanyakan dibuat lingkungan hidup kita lebih sering bersama PSU sih. Kalau misalkan lagi ada bencana banjir kayak gitu kita Iya, ikut benar-benar. tangan juga. Terjun langsung gitu, maksudnya ke lapangan, ngecek situasi kondisi kayak gimana, kalau di banjir atau Kak, apa. Karena kan daerah kita juga Iya, soalnya kan kita rawan juga banjir juga. ada beberapa tim kita kan yang masuk kayak grup sama bareng PPSU, bareng orang-orang kelurahan, bareng-bareng sama Pol PP gitu Kak. Jadi informasi-informasi mereka jadi cepet nyampe juga di kita. Gitu. Terus biasanya prestasi kita sih kita lomba-lomba di wali kota Vin ya, Karang Taruna kita Vin ya. Oh iya, banyak prestasi kita juga ada sih Kak. Kayak dari kita lomba juara debat hukum, mewakili sampai tingkat kota, maupun lomba beduk, pukul beduk juga sama sampai tingkat wali kota. Sama apalagi sih Karang Taruna berprestasi, kita juara 3, 4 ya. Setingkat DKI itu kita juara 4 kalau nggak salah. Dari dari 256 kelurahan kita juara 4. Wih, Waktu itu. keren dong Kak. Keren ya, menang. Ya, karena waktu itu ngangkat itu kita di program pendidikan, gitu. Program pendidikan kita yang paling menonjol. Gitu. Apa sih namanya, ngajarin bocah kecil setiap minggu. Anak-anak di RPTRA gitu kan. Yang ngajarin, kita hibur, ya macam-macam gitu. Kita juga punya buku-bukunya. Sebelumnya ya, karena pandemi ya semuanya berhenti gitu. Nggak bisa ini juga, kasihan kalau dilaksanakan. Karena pandemi nggak bisa ngelanjutin program-program yang biasa dilakuin ya. Wah iya sih Kak, parah banget sih. Jadi sulit Kak. Iya. Paling terakhir kita kemarin ngadain acara itu Vin ya. Kita ngadain acara e-sport sih. Kayak lomba Mobile Legends ya. Berapa doang ya. Tapi anak-anak cowok-cowoknya. Baru kemarin dia. Walaupun baru kemarin Kak. Kita juara 3 ya so ya. Ya, kita main juga. Udah guys. Tapi bener sih, ada itu termasuk salah satu kegiatan selama pandemi ini, kan online juga kan, nggak bakal berkerumun. Iya. Tapi buat usaha kita web fotografi tetap jalan sih Kak, mau pandemi kayak gini juga masih banyak yang nikah soalnya. Oh iya, tetap ada ya. Ntar kalau ada yang mau nikah, anak KKN kabarin ke sini aja kayak. Iya, bagus. Oke, boleh. Boleh nanti dipromosiin juga. Siap. Kontak bisnisnya kemana? Siapa tahu ada yang mau nikah. Ganti HP boleh gak sih, Pin? Boleh, gue di HP ini. Boleh. Gue nggak ada aplikasinya lagi, Pin. Itu nggak jadi, Kak. Pakai web bisa kan? Lanjut. Ya. Iya. Lanjut, Kak. Berarti, ini balik lagi deh ke pandemi gitu, Pak. Temanya juga tentang pandemi kan. Kan akhir-akhir ini sih, iya sih sebenarnya kan emang akhir-akhir ini tuh lagi hangat-hangatnya vaksin ya. Maksudnya kalau awal-awal kan mungkin kayak masih pada ogah gitu, atau kayak apa sih vaksin itu gitu kan, kayak masih takut gitu, kayak mungkin ada orang yang berpendapat kayak ntar tiba-tiba di vaksin itu isinya kayak gini, ya jangan sampai lah ya gitu kan. Terus kan apalagi juga pemerintah tuh juga udah ngedorong kayak ngewajibin masyarakatnya buat vaksin gitu kan, bahkan kayak yang umur 12 tahun udah boleh gitu kan. Terus ada nggak sih kayak gerakan khusus dari Karang Tarunanya gitu, atau buat mengajak masyarakatnya tuh ngelakuin vaksin, atau emang vaksin itu maksudnya kayak vaksin itu tuh kayak sebuah keharusan, kayak keharusan kayak masing-masing warganya,
atau Karang Taruna mungkin juga bakal kayak nge-aware mereka kayak ayo yuk vaksin gitu kan biar kita seenggaknya imun kita gitu loh. Jadi menurut kalian tuh vaksin apa kalian ngajak masyarakat juga vaksin kah atau emang harus tuntutan masing-masingnya sendiri atau mungkin harus dari perintah RT-nya, RW-nya gitu gimana? Oh iya, sebelumnya terkait vaksin ini sih sebenarnya pada takut Kak awalnya, karena ya diracunin lah atau apa ya namanya masyarakat gitu ya, maksudnya mikirannya macam gitu kan. Nah tapi kesini ya mau nggak mau semuanya juga harus vaksin dan sampai rebutan juga kadang gitu kan. Karena apa? Salah satu vaksin ini bukannya kita mau gerakan khusus atau gimana kayak, salah udah ada gerakan juga dari pemerintah yang benar kena sampai masyarakat gitu kan. Salah satunya gitu melalui kayak dari kelurahan gimbal gitu kan ke RW, ke RT-nya masing-masing dan RT pun ngedata gitu kan di setiap kakak di rumahnya ataupun ini anak nih udah vaksin belum, nih orang udah vaksin belum, keluarganya siapa aja yang udah vaksin gitu. Nah nanti itu didata. Kalau misalkan itu nanti apa sih namanya dia belum kedata atau apa, nah kayak bantuan sosial dari pemerintah itu bisa dihapus kan, dari LT maupun KJP. Jadi pada takut juga gitu, karena kan rata-rata kan masyarakat memakai KJP dan mendapat bantuan sosial lainnya. Jadi Betul. ya pada berbondong-bondong juga bakal vaksin. Jadi tanpa kita edukasi pun masyarakat udah tahu, dan pasti kalau misalkan banyak masyarakat yang ikut, yang belum ikut pasti kayak nyari tahu gitu, kok ada mau vaksin atau gimana gitu, jadi ya ikutlah gitu kan. Di tempat vaksin pun kita juga ngedukasi juga gitu, baiknya vaksin itu kayak gimana, maupun ada resiko ya maksudnya dari vaksinnya sendiri, karena kan vaksin kan berbagai macam jenis, ada Sinovac, ada Astra gitu kan, yang mempunyai efek samping masing-masing gitu. Kalau Astra efek sampingnya kayak mual, pusing, demam. Kalau misalkan Sinovac itu efeknya kayak lapar, ngantuk gitu. Iya benar. Tidur gitu. Ya tidur. Lapar, ngantuk. Ya. Ini kakak-kakaknya semua udah pada vaksin? Sudah. Udah dong. Kalau saya udah vaksin pas puasa. Alhamdulillah. Vaksin Astra. Ya Oh, efeknya Astra. sholat tarawih mau pingsan. Bilang aja ngantuk. Karena slogan vaksin Makan. serem-serem. Ya Pin ya, karena slogan vaksin serem-serem ya Pin ya. Iya. Nah vaksin mati ya. Iya. Kalau saya sendiri sih Kak, saya nggak mau edukasi terlalu banyak orang sih Kak. Yang penting orang-orang terdekat saya dulu kayak keluarga, kayak orang tua, kayak saudara-saudara itu saya ajak buat vaksin sih. Soalnya kan vaksin dari kelurahan-kelurahan juga kan. Nah itu di bawah Karang Taruna juga. Jadi ya jadi percaya. Itu sih Kak. Jadi bantu untuk seenggaknya membantu pemerintah buat apa keluarganya tuh vaksin tuh wajib, nggak kenapa-napa kok gitu ya Kak ya. Iya. Ya, Meskipun demi masih banyak, kesehatan. meskipun masih banyak orang yang takut, kayak teman kita ya, sekarang sampai isolasi karena takut. Karena takut, ya mungkin ada orang kayak gitu di luar sana masih banyak, mungkin kayak takut disuntik, takut jarum suntik. Iya kan. Tapi terutama ya, awal vaksin tuh. Iya, karena kan awal kan Astra tuh, wah udah pada demam semua, ada yang mual-mual, ada yang sakit kebanyakan gitu kan. Jadi pada takut awal divaksin. Iya, karena kan mungkin dengar dari cerita ya, gitu ya. Iya, cuman kalau Astra kan yang saya tahu kan virus yang dilemahkan, itu kan. Iya. Nah, kalau misalkan Sinovac itu virus mati gitu. Kayak gitu. Jadi efeknya kalau 40%, 40-50% mungkin yang bakal tubuh gitu kekebalannya. Kalau misalkan Astra tuh 80%.
Begitu yang tahu kita. Iya. Ya, Ben. Kayak gitu Kak, apalagi buat vaksin ini juga Kak, buat sekarang nih kita lagi kejar-kejar vaksin, dari Karantara juga ada beberapa orang yang turun sih Kak buat bagian input data Iya. dan Iya. segala macam. Itu anak-anak Bantu Karantara juga pendataan. yang direkrut. Iya, pendataan. Iya. Oh. Itu diminta tolong sama kelurahan sendiri atau kakak mengajukan diri mau jadi relawan gitu? Dari kelurahannya Kak. Oh. Baru Kelurahannya nanti juga. di list. Iya. Dan Ya, itu kebetulan emang tanpa diupah Kak, kita sukarela. Iya, jadi kayak jadi sosial sih relawan jatuh. gitu ya. Iya. Iya. Yang Iya. penting mah dapat makan aja sih. Ada Nasi box snack. tetap ya kak ya. Nasi box. Betul. Di Tapi kelurahan kan masa nggak ada minum-minum sih iya, anak-anak. pasti ada. Tapi dari kakak-kakak sendiri ada perasaan takut nggak buat kan ke tempat vaksin tuh tetap rame gitu ya? Ada nggak sih perasaan kayak takut walaupun kalian udah vaksin gitu? Perasaan takut ya. Ya Allah alam lah, kalau misalkan dari pendapat pribadi sih, kalau saya pribadi nggak takut lah gitu. Kalau misalkan pun ada kenapa-napa atau mati rame-rame. Enggak. Nah, gitu maksudnya. Parah. Gitu. Parah. Ya enggak. Parah. Lu aja Ya, yang menyuntik, bercanda aja. lu aja yang menyuntik. Bercanda. Jadi kalau apa sih namanya, efek vaksin itu masih takut apa enggak sih Kak, karena kan ya modal keyakinan aja gitu Kak, karena kita yakin ya pemerintah juga pasti ya, maksudnya kalau misalkan mau ngeracunin masa iya semua warga negaranya diracunin? Iya, nggak Enggak. mungkin ya. Enggak Iya. gitu Kak. Yang hidup dia doang Kan ya. yang vaksin bukan cuma 1-2 orang gitu, tapi seluruh warga negara Indonesia gitu, diwajibkan. Tapi bagaimana kayak rumah sakit atau apa tuh kayak puskesmas itu yang pakai jarum suntik yang sama gitu ke semua orang, kan banyak tuh beritanya. Dia lagi itu. KKN, Pin. Dia yang lagi KKN ya. Lu nggak pernah? Iya. Bisa. Iya benar. Banyak yang beredar gitu hoaxnya. Mungkin Iya. kayak Gimana, Bin? mungkin apa nggak percaya kayak kasus yang Tapi swab mancing gua sih. test pakai alat yang sama ya. Nah, iya betul Dari itu. situ. Iya. Ya gimana ya? Ini mau ngomongin apa nih? Ini ngarahnya ngeri kemana-mana nih. Enggak, sebenarnya gimana? Lanjut, Bin. Iya. Dari hal kayak gitu kan berarti kan ada berita-berita hoax gitu. Nah, kakak termasuk yang gimana nih Betul, buat betul nanggepin sekali. berita hoax kayak gitu? Kakak-kakak. Kalau nanggepin berita hoax, ya Gusti ahlinya lah itu. Gimana? Lu dulu. Gantian. Kalau nanggepin mah, yang penting kita filter aja dulu. Kayak dari kata-katanya kayak ini menjurus kemana nih, jangan sampai kita terbawa hoax itu tersebut sih. Yang penting kita kan sebagai mahasiswa kita harus pintar gitu ya kan, jangan Iya, sampai benar. kemakan hoax lah. Lanjut, Vin. Iya benar. Apaan? Ini mau apaan? Jangan sampai kemakan hoax sama ikut sebar hoax ya kak ya. Betul. Ya, jadi ya dipastiin dulu Kak. Kalau misalkan pun ada sebaran kayak sekarang ini trennya gitu kan, tabung umpama gitu kan, pengisian tabung gas gratis segala macam. Nah, itu waspada dulu, dilihat dulu siapa Iya, yang sumber. mengeluarkan tabung itu, maksudnya untuk gratisin itu dari lembaga mana, instansi mana, atau gimana gitu kan. Jangan main ambil aja gitu. Yang Iya, ada lihat tabung sumbernya kita yang ya kak ya. nggak balik gitu. Betul. Terus kayak ya berita-berita macam-macam sih Kak, terkait swab gitu kan. Swab juga gitu, dan apa sih namanya, kayak jarum suntik vaksin juga yang berkali-kali. Gusti mungkin atau gimana gitu kan. Tapi sebelumnya mau nanya dulu, kakak sendiri dari UMJ udah divaksin belum?
Udah. Nah, Udah, alhamdulillah. Oh, bagus, bagus. Jadi Saya aman udah lah dari ya. Maret, Kak. Insya Allah aman. Insya Allah kita sehat terus ya, Kak ya. Oke, oke, oke. Amin, Iya, amin, amin. Amin. Tapi kakak udah sempat main ke RW 06, Kak. Udah, Kak, kemarin. Udah, Kak. Nah, di situ ada sekretariat kita, Kak, di RW 06. Nah, itu Rio. Habis itu, iya, ada sekretariat, kita juga punya sekretariat, Kak. Cuman sekretariat kita kurang layak dihuni gitu kan. Lagi dipakai itu untuk anak-anak KKN di luhur, itu pun diwanti-wanti sama ketua RW-nya karena bangunannya pun udah rapuh. Kita juga lagi ngajuin bangunan, ya mudah-mudahan terkabul lah antara tahun depan ya 2 tahun lagi atau setahun lagi. Ya mudah-mudahan kan Mudah-mudahan COVID pandemi cepat berakhir nih. selesai ya, Kak ya. Pembangunan Oke. ya gitu. Amin. Ya gitu sih, Kak. Soalnya kita ngajuin juga dari sebelumnya karena terkendala COVID juga dan lain-lain, itu juga kita terhambat. Tapi boleh nanya nggak sih, ini di luar apa kegiatan Karang Taruna sendiri, kakak-kakak tuh ada kesibukan lain nggak? Lanjut, lanjut. Boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa. Wah, sibuk banget. Alvin, gimana, Vin? Kesibukan lain sih, gimana kayak kita kan di sini kan rata-rata kan usianya itu ya anak kuliah semua, kayak termasuk saya gitu, Gusti juga, bersama Rio pun juga sama gitu kan. Nah, kita juga baru lulus walaupun angkatan corona gitu kan. Ya udahlah. Yang kesulitannya paling kita kegiatannya tuh kayak nyari kerja gitu kan. Kalau misalkan pun yang kuliah lanjutin kuliahnya, kalau misalkan pun yang kerja ya sama. Kayak kita 3 tahun lalu gitu, kita ngadain kegiatan apapun gitu yang semuanya hadir kok 30 orang atau berapa puluh orang gitu terjun ke lapangan langsung kan gitu. Karena kan sekarang udah masing-masing gitu, ada yang fokus kuliah, udah gitu udah banyak Ada yang kerja dagang, juga. ada yang dagang. Untuk kumpulnya pun kadang susah juga gitu Kak. Untuk sekarang Emang gitu, kuliah Kak. di mana, Pin? Kuliah di mana? Di Jakarta. Apa? Kuliah di mana? Gua kuliah di UIN negeri, Bang. Dari Win udah lulus sih, baru lulus lah kita, lagi nyari kerja juga, lagi ya sama lah posisinya, kita ngerasain lah, ntar juga ngerasain. Iya, agak susah ya tahun sekarang ya, agak berat ujiannya, cobaannya, Iya, cari kerja. Iya. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir, Kak, boleh dong rakyat atau tips untuk mengajak anak muda yang lain untuk tetap produktif di masa seperti ini, bahkan tetap membantu memberikan edukasi terkait pencegahan COVID ke Apa? Kiat-kiatnya, Pin. Apa, Pin? kiat dan untuk mengajak anak muda yang lain untuk tetap produktif di masa pandemi saat ini, untuk memberikan edukasi terkait Untuk melakukan pencegahan COVID. Iya. Kiatnya kayak Iya. Apa ya? Paling yang pertama sih kita ngasih edukasi gitu kepada anak muda tentang bahaya dan resikonya gitu Kak. Kalau misalkan gak divaksin gitu. Terus habis itu kalau misalkan ya nggak memakai masker ataupun gimana gitu, nanti kalau misalkan kena, yang ada keluarganya semuanya di swab. Kalau misalkan negatif, kalau misalkan positif dijauhin juga kan sama orang-orang gitu. Kalau misalkan dia kena gitu kan, kalau umpama dia nggak pakai masker nih, wah dia ngeberontak semuanya, ditangkap pol pp atau gimana, di tes swab dia ternyata positif hasilnya gitu kan. Mau gak mau kan
keluarganya ikutan dites juga atau gimana gitu. Walaupun keluarganya negatif, tetap dia diasingin di wilayahnya dia. Kebanyakan kayak gitu Kak, karena orang-orang pada takut gitu. Wah nih ternyata COVID nih rumah, dia isolasi mandiri. Awas jangan lewat rumah dia atau gimana gitu. Salah satunya gitu kan, ngasih edukasi tentang seperti itu gitu. Nah yang kedua juga kayak apa ya namanya ya? Ya hal-hal juga kayak udah kita jaga kesehatan aja masing-masing gitu kan. Kita ngelakuin aktivitas produktif kita kayak kalau kuliah-kuliah, kerja-kerja, kalau misalkan yang lagi nganggur ngamar kerja gitu kan, ataupun kegiatan Rebahan. lain gitu kan. Yang penting kita safety aja, kalau kemana-mana itu terapin 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga apa satu lagi tuh, Jaga jarak. apa kalau 3M tuh menjaga jarak satu lagi gitu. Kirain menjaga hati. Gitu sama makan yang sehat lah gitu pokoknya. Jangan, Biar hati siapa yang dijaga? kita bikin masalah gitu. Kalau tips dari Kak Rio sama Kak Gusti sendiri apa nih buat anak-anak muda? Rio dulu, Rio. Dari yang gedean dulu, Kak. Siapa Rio tuh? dulu, dari kecilan. Rio, yang kecilan. Kalau Rio dulu, yo. kalau dari gue sendiri sih yang penting jaga kesehatan, ngikutin protokol kesehatan yang pertama tuh. Terus yang kedua, tetap jalin komunikasi sih Kak dengan teman-teman, walaupun nggak bisa nongkrong nih buat anak-anak muda Iya, ini, tapi kan benar. masih ada sosial media kayak gitu Ah, kan. Benar. Takut ya Kak ya kalau temennya tiba-tiba hilang. Iya lah, Sering. Iya. sering Oh, gitu. kalau Di zaman sekarang. kalau teman ada yang gejala-gejala COVID Iya, gitu. benar. Gimana Kak? Gimana? Enggak, Enggak. maksudnya kalau teman lagi ada yang kena gejala COVID kayak gitu, kita jangan ngejauhin. Kayak walaupun kita nggak bisa ketemu sama dia nih, tapi kan kita masih bisa komunikasi lewat media sosial dan segala macam Iya, kan. benar. Kita hinain ya, so. Pun Terus buat anak-anak mudanya biar tetap produktif tuh kita masih banyak sih yang kita bisa lakuin, kayak kita bisa bikin media sosial kayak banyak sih startup zaman sekarang nih kayak bisa dibikin Iya. sendiri Kak. Startup kayak tentang coach kayak gitu yang bisa motivasi diri kita atau diri seseorang tuh bisa juga kita bisa bikin startup kayak gitu sih. Iya benar. Apa zaman Bagus. sekarang Terus kalau buat- kita nggak tahu kabar juga serem ya. Iya, terus ya buat sekarang juga jangan terlalu stres sih Kak buat ngadepin pandemi kayak gini. Jangan terlalu dipusingin juga, tapi jangan terlalu nggak pedulin juga. Sebenarnya dianggap santai-santai aja sih Kak kayak gini. Yang penting tetap jaga kesehatan dan ikuti prokes yang dianjurin pemerintah. Boleh makan. Kalau dari Kak Gusti sendiri, Enggak lu ngomong teh. Dia diem aja gitu ya. Ada ya. Oke. Nanyain. Tadi bukan ngomong. Kak ini UMJ tahun Oke. berapa Kak? kita tahun 2018 Kak. Oh, Yang atas kita. Kita- Yang berdua. Yang Sama. berdua sama. Sama-sama. Kita bertiga satu angkatan Kak. Walaupun beda jurusan. Kok bertiga doang ya? Kok ini bertiga doang? Bukannya harusnya rame? Dari temennya gitu. Mulai ikut. nih, mulai. Karena iya, Diam, Pin. Diam. iya karena tuh Ya. kayak KKN yang dari tahun 2020 sih sebenarnya itu udah diberlakuin online gitu kan. Jadi awalnya sebenarnya kita 15 orang Kak gitu. Terus tapi ternyata disuruh bikin 3 kelompok gitu 5 kelompok tapi maksimal 3 orang. Jadi kayak sesuai domisili. Makanya dia bisa buat jurusannya Kak? Ini satu jurusan apa beda-beda? beda-beda. Kalau Eka hukum, kalau aku administrasi publik. Saya Siapa juga anak sama. Berat. Siapa anak Kan hukum? katanya apa, Pin? Yang anak hukum siapa tadi? Aku Oh, sama-sama kita. anak hukum. iya Kak. Mantap, Selamat. mantap.
Anda lulus nyari kerjanya susah. Jadi kawan. Bercanda. Acara gue, Pin. Ini kenalin ya. Ini. Boleh. Ayo, Jadi ada lagi, tips Kakak. dari Kak Gusti apa nih Kak? Oh iya, Mau tidur mengalihkan ya. topik ya? Mau mengalihkan topik ya Kak? Oke. Intinya gitu. Pak, sebagai penutup harus lebih enak aja gitu. Kiat-kiatnya adalah yang enggak kiat-kiatnya adalah yang penting jaga hati, jaga pikiran, jaga mata sih. Baik. Bagaimana kalau imun jaga hati enggak, itu Kak? jangan sampai kita kayak makan hoax, jadi kayak sakit hati. Imun ya juga sih. Yang penting mah gitu sih. Itu aja Jadi sih. informasi sih boleh ya, asal jangan berlebihan. Boleh. Nah, kepo boleh, tapi asal jangan baper. Gitu sih. Oh, oke. Baik, benar sih, benar. Lanjut. Kepo boleh, asal jangan baper. Ya. Apa lagi? Enggak. Udah sih, makasih banyak ya Kak ya. Udah mau sharing, mau diajak ngobrol-ngobrol. Ya. Walaupun waktunya mundur-mundur mulu, maaf banget. Ya, sampai. Siap, Kak. Siap, Kak. Kita nih yang minta maaf nih kalau misalkan suka bercanda. Gak apa-apa, Iya. gak apa-apa. Kan sharing aja, ngobrol-ngobrol seru Iya. kita. Iya, biar ngobrolnya enak lah. Lu kan biar nggak kaku. Iya, benar. Biar nggak kaku. Oke, nggak terasa nih, udah sejaman ya kita ngobrol. Jadi kesimpulannya tadi dari kakak-kakak sendiri. Emang lama banget, Kak. Apa? Ya. Ayo lanjut. Ya, jadi kesimpulannya. Lanjut. Jadi kesimpulannya dari kakak-kakak sendiri, kita tuh jadi generasi muda harus berkualitas, tapi tetap dengan aturan gitu ya, inti dari yang tadi Betul. kakak udah ini. Terus Ya. kita di tengah situasi kayak gini emang sebaiknya tetap berproduktif gimana pun caranya, walaupun kita nggak bisa interaksi lama sama orang lain. Kita bikin kegiatan yang bermanfaat, kayak tadi kakak-kakak bikin e-sport, ikut pendataan di vaksinasi, sama ikut mendorong keluarganya untuk yuk vaksin gitu. Terus di zaman seperti ini juga banyak peran generasi muda yang bisa dilakuin, kayak misalnya kita kreatif kayak bikin TikTok, sebenarnya bisa kan ya Kak ya, bikin TikTok, bikin video, kayak tadi kakak-kakak sempat bikin podcast juga. Bisa banget. Ya, itu kan Gimana, Pin? gitu. TikTok, Pin? Aduh, gimana ya? Bisa sambil edukasi juga ya kita TikTokannya. Terus bisa bantu juga, itu juga bisa termasuk salah satu sarana buat membantu pemerintah mensosialisasikan gerakan apa sih yang lagi mereka canangkan, kayak vaksin. Itu kan di TikTok sekarang banyak banget, di TikTok, di Instagram, di Reels yang lagi hits itu. Iya. Banyak teman-teman yang kasih edukasi terkait COVID gimana sih, Itu terus sih gimana Gusti kemarin ya. penanganannya. Oh Kak Gusti Betul ya? sekali itu. Betul. Iya, betul. Oh Kak Gusti ya? Iya, Gusti kemarin habis bikin TikTok ya sama Iya. Gusti. Ya, terus tadi juga dapat ilmu kalau ada berita difilter dulu, disaring dulu, jangan sampai itu hoax terus kita udah ikut sebarin. Jadi kita cari berita yang trusted, yang benar-benar udah terpercaya, sumbernya dari mana asalnya. Iya. Sama terus pokoknya nggak hoax, cuma itu berita perkembangan dari tapi tiba-tiba kejadiannya itu apa sebenarnya, padahal nggak ke situ ya kan. Jadi kita harus jauhin hoax juga, terus tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, sama sebenarnya jaga imun juga. Jaga imun itu penting kan Kak ya. Terus salah satu cara jaga imun alami itu bahagia. Kita harus tetap bahagia,
boleh kita takut, boleh was-was, tapi jangan terlalu berlebihan. Betul. Kakak. Iya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak udah mau kita ajak ngobrol. Makasih banyak. Terus jangan lupa kakak-kakak untuk selalu jaga kesehatan ya kak ya. Biar sehat-sehat terus, biar bisa. Iya. Siap, Kak. Siap. Pesanggerahan. Iya, Kalau biar IG-nya bisa. Kalau JKT. Oh, boleh. Apakah nama IG-nya kak? Ada. Nanti dikirim. Nanti kirim. Nanti IG-nya adalah Rahmat Aji _ Nah, beda. Ini teman-teman JKT. nanti bisa lihat Instagram Karang Taruna Pesanggerahan di description box Oke, yang nanti siap. kita bakal cantumin Instagram, YouTube atau Spotify yang ada podcastnya juga bisa kok kak. Nanti dikirim aja. Nah, betul. Jangan, Oke. jangan dah. Nanti kakak-kakak mau promote Instagramnya pribadi juga nggak apa-apa kok. Terus teman-teman semua juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dari kelompok KKN 70 UMJ di @kknumj70, sama jangan lupa like, subscribe, dan komen kegiatan kita hari ini. Komen. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Kak.